Halo semuanya, baik bersama saya Jacqueline. Saat ini akan melakukan analisis uji beda, uji Mann-Whitney dengan SPSS. Sebelum kita akan melakukan analisis uji beda, kita sama-sama perlu mengetahui konsep dasar uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang berpasangan. Skala data yang digunakan dalam uji Mann-Whitney yaitu data ordinal. Bisa aja menggunakan data interval rasio dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi atau data tidak berdistribusi secara normal. Uji Mann-Whitney tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji independen sampel t-test jika datanya tidak normal. Nah, ini adalah rumusan masalah yang nantinya akan saya analisis melalui aplikasi SPSS, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada persepsi interaktivitas dalam penggunaan AI antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Untuk hipotesis penelitiannya, hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada persepsi interaktivitas dalam penggunaan AI antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, untuk H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan persepsi interaktivitas dalam penggunaan AI antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, langkah-langkah uji karena hipotesis ini ingin menguji perbedaan persepsi interaktivitas berdasarkan jenis kelamin, maka uji yang tepat adalah uji normalitas, yaitu uji normalitas. Setelah itu dilanjutkan dengan independent sample t-test jika data normal, atau Mann-Whitney test jika data tidak normal. Nah, baik, kita akan sama-sama menganalisis data ya terkait dengan ini uji beda ya, menganalisis uji beda ya, uji Mann-Whitney. Kita buka sama-sama, bentar. Oke, nah di sini sudah ada datanya, yaitu terkait dengan interaktivitas AI peserta didik dan gender. Nah, perlu diketahui bersama bahwa ketika kita menggunakan SPSS, itu datanya sudah dalam bentuk numerik, angka seperti ini. Nah, kita pastikan kembali ya. Ini kita akan menguji dua ini dependennya dan ini independennya. Uji ini ya. Oke, kita lihat variabel view-nya. Untuk gendernya apakah sudah ditentukan? Kita lihat untuk gender, kita lihat di value-nya. Nah, di sini value-nya belum ditentukan, kita tentukan bersama. Oke, kita klik tanda plus, kita kasih value 1 untuk perempuan ya. Perempuan. Oke, perempuan, dan lanjut value 2-nya laki-laki. Nah, jika kita seperti ini kita oke. Nah, ini
ini juga belum ada value-nya, kita tentukan lagi. Oke. Untuk ini value-nya kita tentukan untuk 1 sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Terus untuk value 2-nya ini tidak setuju. Tiganya netral. Untuk 4-nya setuju. Lanjut 5 sangat setuju. Baik. Oke, ini kita lihat sudah sama tulisannya ini. Baik, kita oke. Baik. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, kita lihat data view-nya. Nah, ini ya yang akan kita ukur. Nah, kita langsung saja sebelum kita ke manual, kita uji normalitas dulu ya. Kita klik analyze. Analyze, terus ke deskriptif statistik, explore. Oke. Nah, tadi kita masukkan ya dependennya ya. Untuk dependen listnya kita tadi memilih ini interaktivitas AI-nya. Nah, untuk faktor listnya kita masukkan gender. Ini gendernya. Oke. Nah, kita lihat di plots. Nah, plots pastikan ini kita centang normality plots with test. Nah, setelah itu kita continue. Jika sudah seperti ini Bapak Ibu, nah kita klik oke ya. Oke ya. Nah, kita lihat untuk hasilnya ya, kita lihat hasilnya. Baik, nih gender interaktivitasnya. Di sini ada respondennya perempuan 30, laki-laki 30, tersalur 100% ya, menjawab 100% pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya. Ini karena respondennya kurang dari 50 responden, kita lihat di Shapiro Wilk-nya. Ini untuk perempuan, sebelum kita analisis tes normalitasnya dulu ini, perlu kita ketahui bersama dulu ya Bapak Ibu untuk kriteria pengujian uji normalitas, yaitu nilai signifikannya itu p-value itu jika kurang dari 0,05 berkesimpulan data tidak terdistribusi secara normal. Nah, jika nilai signifikan atau p-value-nya lebih dari 0,05 berkesimpulan data terdistribusi
secara normal. Asumsi uji normalitas data, jika misalnya 0,05 berkesimpulan data terdistribusi secara normal. Nah, artinya data kita anggap normal dan bisa lanjut ke uji t-test. Namun jika kita lihat ini, untuk laki-lakinya ini kurang dari 0,01. Nah, Bapak Ibu, artinya ini data tidak terdistribusi dengan normal, ya. Kita ini kurang dari 0,1. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, karena berhubungan data ini tidak terdistribusi dengan normal, ini kita lihat histogramnya. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya. Untuk itu, agar supaya kita mengetahuinya, kita mengetahui bedanya, kita lanjutkan dengan melakukan uji Mann-Whitney ya. Uji Mann-Whitney. Jadi karena data ini tidak normal, sekali lagi kita lanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Nah, klik analyze. Oke, terus lanjut ke non parametric test. Non parametric test, klik ini Bapak Ibu. Lanjut non parametric test, lanjut klik ini. Setelah Bapak Ibu memilih non parametric test, legacy ini ya Bapak Ibu. Setelah legacy dialog, Bapak Ibu memilih two ini ya. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Two independent samples. Nah, kita klik. Ya, Bapak Ibu lihat baik-baik ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk tes variabelnya tadi itu kita klik interaktivitas AI. Nah, karena kita akan melihat beda ya, uji beda dari interaktivitas laki-laki dan perempuan, kita klik di grouping variabel ini gender interaktivitas. Oke. Kita lihat. Oke. Kita klik ini ya Bapak Ibu, define group ya. Define group. Tadi 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik ini ya, diklik ini Mann-Whitney. Pastikan sudah seperti ini datanya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal oke saja. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, sebelum kita akan menginterpretasikan ini secara bersama-sama, saya akan menyampaikan dulu terkait kriteria pengujian uji Mann-Whitney, yaitu nilai asim signifikan 2 child jika kurang dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan yang signifikan jika kurang ya. Nah, yang kedua, jika asim signifikannya untuk 2 child lebih dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Baik, kita lihat secara bersama-sama ya. Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk asim ini sama-sama ya. Ini Bapak Ibu jelas ini ya. 0,750. Nah, ini kita lihat ya, kita analisis bersama. Ini di atas
0,05. Artinya ini ya, interaksi peserta didik dengan AI antara laki-laki dan perempuan itu relatif sama. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan ini. Tidak ada perbedaan yang signifikan karena hasilnya lebih dari 0,05. Tidak ada perbedaan secara signifikan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, hasilnya terkait dengan pengujian uji beda Whitney ya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.